Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana caranya melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, ya, segala sesuatu yang terjadi ini rekamannya disimpan di database. Oke, sebenarnya tidak sesederhana itu, masih jauh lebih rumit ya. Cuman karena kita bicara ini, Anda yang menonton ini pasti ya pemula gitu ya. Jadi saya tidak akan membahas yang terlalu rumit, jadi saya akan menjelaskan cara yang paling sederhana, yang paling mudah. Oke. Karena setiap apa yang terjadi direkam otomatis, jadi setiap benda bahkan setiap atom gitu kita bilang itu kan direkam ya. Nah, artinya itu ada semacam koneksi antara objek yang aktif dengan database-nya gitu ya, rekaman database. Nah, mungkin Anda pernah mendengar istilah Akashic Record ya. Nah, itu adalah istilah lain dari database yang khusus untuk alam semesta yang ini. Ya. Eh, dan itu jalurnya itu ya yang mengkonek antara suatu objek dengan eh, database itu yang dikenal juga dengan Akashic Tunnel istilahnya gitu. Nah, jadi kalau kita bicara manusia misalnya ya, jadi manusia ini di daerah otaknya ke atas ini ada koneksi berupa energi ya, dan itu adalah koneksi ke database yang merekam segala sesuatu yang pernah dilakukan olehnya. Jadi kalau kita ingin melihat sesuatu yang terjadi di masa lalu kita, jadi kita ingin masuk ke masa lalu kita, itu yang kita harus lakukan adalah mengakses lewat situ masuk ke database. Kalau ke orang lain ya berarti di atas yang jadi di atas kepala mereka ya. Nah, karena database itu adalah data yang sudah tertulis, jadi tidak sedang aktif, otomatis kita bicara secara logisnya ya. Apabila kita masuk ke dalam database itu, walaupun mungkin suatu hari kita memiliki teknologi untuk bisa secara fisik masuk ke database itu, cuman ya bagi eh, karakter yang berada di dalam database itu kita tidak mungkin dalam wujud fisik karena mereka dalam kondisi tersimpan gitu kan. Jadi seperti kita kalau ngotak-atik data di dalam hadis komputer juga kayak gitu kan, kita itu nggak mungkin berinteraksi langsung dengan data itu seperti kalau kita misalnya menggunakan programnya. Jadi kalau kita kayak main game gitu ya, kita masuk selagi gamenya online, kita bisa berinteraksi dengan karakter-karakter di game itu ya secara langsung. Tapi kalau kita mengotak-atik data yang sudah tersimpan itu kan tidak seperti begitu gitu ya. Nah, jadi intinya pada dasarnya kita bisa lihat apa yang ada di rekaman orang itu, ya kalau kita ngelihat ke masa lalunya, kita bisa otak-atik, kita bisa ubah eh, data di masa lalunya, dan dalam batas-batas tertentu kita bisa membuat terjadinya reprocessing, jadi pengkalkulasian ulang, sehingga itu mempengaruhi kondisi dia saat ini gitu. Tentu saja itu harus dilakukan secara berhati-hati, kalau tidak akan membuat banyak tidak sinkron ya. Jadi contohnya kalau misalnya hmm, ya seperti contoh sebelumnya, kalau orang yang kita bicara mau membeli ya saham dari suatu perusahaan sebelum perusahaan itu besar, kita bisa saja mengedit data dia seakan-akan dia itu dulunya beli saham itu. Cuman kan nanti ada komplikasi di mana kita juga harus mengedit data di perusahaan yang punya saham itu, data dari di kantor akuntan publik, data dari kantor pajak segala macam itu complicated lah ya. Jadi nggak mungkin kita hanya mengedit sesuatu yang berada di
orang itu saja. Tapi kalau kita bicara untuk mengedit, mengubah, membuat orang itu berubah sifatnya gitu, kita bisa ya, kita bisa mengedit ingatannya, sehingga dia tuh jadi beda sifatnya, jadi beda tanggapannya, jadi interaksi dengan orang lain itu jadi berbeda. Nah, seumpamanya ya, contohnya nih, eh, ada orang si eh, pria P dan wanita W, mereka mm, suatu hari eh, berantem lah untuk suatu urusan gitu. Terus gara-gara berantem itu ya mereka jadi musuhan gitu. Nah, kita berharap supaya mereka tidak jadi musuhan, atau mungkin salah satu dari mereka menemui kita, bagaimana dong caranya supaya saya nggak musuhan lagi. Nah, itu kita bisa lakukan, kita akses masuk ke dalam eh, data masa lalunya si P dan si W ini, dan kedua-dua kita delete ya kejadian berantem itu, lalu kita reproses sehingga mereka tuh seakan-akan nggak pernah berantem. Nah, itu bisa dan relatif mudah dilakukannya. Nah, bagaimana untuk bisa melakukan itu? Kita harus bisa memproyeksikan kesadaran kita untuk masuk ke sana, atau mungkin kalau suatu hari nanti kalau punya teknologinya pakai mesin gitu ya. Tapi yang sekarang saya bisa terangkan itu kita memproyeksikan kesadaran kita, atau yang biasanya istilahnya dikenal dengan perjalanan astral ya. Jadi kita melakukan perjalanan astral, masuk ke masa lalu mereka, lalu mengubah, menghapus kejadian itu, jadi membuat kejadian jadi nggak pernah terjadi. Oke, itulah bagaimana caranya kita melakukan perjalanan waktu ke masa lalu yang paling mudah yang bisa Anda praktekkan. Untuk berikutnya saya akan menerangkan bagaimana melakukan perjalanan ke masa depan. Ya, eh, jika Anda menyukai video ini, jangan lupa Anda untuk like, dislike, ya, komen, share, dan kalau belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau sudah subscribe, jangan lupa notifikasi dinyalakan. Oke, sekian.